Selamat pagi pemirsa. Ekspresi positif publik seketika meluap setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pasal menyerang kehormatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tidak berlaku untuk instansi pemerintah, korporasi, serta profesi dan jabatan. Hanya korban individu yang boleh membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Secara singkat, putusan MK itu dapat dimaknai sebagai pintu masuk untuk mengembalikan kebebasan berpendapat di negeri ini yang selama ini sebagian ruhnya direnggut oleh Undang-Undang ITE. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 1 Mei 2025 dengan tema mengembalikan kebebasan berpendapat bersama saya Leonard Samosir, dan Anda para pemirsa juga bisa nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Pagi ini pemirsa telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Saya baru sadar bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan tiap pagi di meja ini selama ini sebelum ada putusan MK bisa diadukan dengan dugaan pencemaran nama baik. Tapi pertanyaan mendasarnya begini Mas Jaka, katakanlah MK sudah memutuskan, apakah serta-merta kemudian memang kritik itu bisa aman dialamatkan kepada institusi pemerintah, atau jangan-jangan di dalam pelaksanaannya dari putusan MK ini ada hal-hal yang harus diwaspadai juga? Apa pesan editorial, Mas? Iya, yang pasti kan putusan MK itu kan final dan mengikat. Mengikat bagi semua orang, bagi semua pihak. Jadi kalau nanti ada orang yang mengkritik pemerintah, ya kepolisian misalnya tidak boleh atau tidak bisa menindaklanjuti laporan pencemaran nama baik. Begitu juga nanti kalau terpaksa dengan segala cara akhirnya dibawa ke pengadilan segala macam, ya mereka harus digugurkan di pengadilan. Jadi ini menurut saya atau menurut kami sebuah kabar yang sangat bagus bagi kebebasan berpendapat, bagi kebebasan berekspresi, bagi demokrasi kita. Kita selama ini kan disebutnya negara demokrasi itu, tapi sebenarnya kebebasan itu masih ada kendala-kendala yang justru mengekang demokrasi itu sendiri. Bagaimana ketika sejumlah pihak melakukan kritik kepada institusi, kepada korporasi, tapi ujung-ujungnya harus menghadapi proses hukum karena dikriminalisasi, karena dibawa ke ranah hukum untuk diadili. Jadi hal-hal seperti ini yang coba diakhiri oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan uji materi sebagian dari salah satu pemohon. Ini kalau kita lihat kan Undang-Undang ITE-nya, Mas Jaka, masih tetap berlaku ya? Iya, masih. Apakah kemudian tidak ada pasal-pasal lain atau ayat-ayat lain di dalam Undang-Undang ITE itu yang masih bisa dipakai untuk menjerat orang-orang yang mengkritik institusi pemerintah? Ya, saya pikir tadi juga ada yang soal masalah kegaduhan, harus kegaduhan secara fisik, bukan kegaduhan di media sosial. Pasal itu selama ini menjadi pasal karet kan. Ketika ada mengkritik presiden, misalnya mempertanyakan keabsahan yang dimiliki presiden, presiden tidak mengajukan pasal pencemaran nama baik, tetapi orang-orangnya, relawannya itu mengajukan pasal karena memicu kegaduhan. Dan sudah ada beberapa korban kan sebelumnya kan. Jadi ini juga dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, dan semestinya tidak ada lagi pasal yang bisa membuat institusi atau lembaga negara itu bisa mengkriminalisasi individu, bisa menjadikan rakyat itu sebagai sebagai korban dari kritik yang dia lakukan. Apakah kemudian nanti pelaksanaannya akan seperti ini? Kita akan bahas itu, Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 1 Mei 2025, mengembalikan kebebasan berpendapat. Mengembalikan kebebasan berpendapat. Ekspresi positif publik seketika meluap setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait dengan pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. MK mengabulkan untuk sebagian permohonan warga Karimun Jawa Kabupaten Jepara, Daniel Fritz Maurits Tangkilisan dalam uji material pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang paling menjadi perhatian publik ialah bahwa melalui putusan tersebut MK mengoreksi pemaknaan frasa orang lain dalam pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah dan korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Secara singkat, putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai pintu masuk untuk mengembalikan kebebasan berpendapat di negeri ini yang selama ini sebagai ruhnya direnggut oleh Undang-Undang ITE. Dengan meluruskan atau membatasi pasal multitafsir dalam undang-undang tersebut, MK dinilai telah melempengkan kembali prinsip freedom of expression yang menjadi fondasi dari konsep demokratisasi yang kita anut. Ada yang menyebut putusan itu sebagai oase di tengah keringnya kelegawaan sejumlah lembaga dan institusi dalam menerima kritik. Banyak pula yang mengibaratkannya sebagai angin segar bagi penguatan demokrasi karena putusan tersebut akan memperkuat kebebasan sipil, hak untuk menyampaikan pendapat, serta perlindungan terhadap kritik publik. Selama ini harus diakui kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang sejatinya merupakan hak setiap orang dan dilindungi negara sebagaimana termaktub dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 masih kerap diinjak-injak. Terutama ketika pihak yang dikritik ialah pemerintah, aparat, atau teman dan kerabat dekat mereka. Praktek pembungkaman berpendapat dan berekspresi, terutama yang disalurkan lewat ruang-ruang digital yang sesungguhnya menunjukkan kegagapan dan kegagalan penguasa dan aparat dalam mengelola kritik, anehnya justru masih kerap dilakukan. Salah satu alat yang acap digunakan untuk tujuan itu ialah pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang ITE. Karena itu, wajar, sangat wajar bila putusan MK tersebut direspons amat positif oleh publik. Di tengah kemerosotan kualitas demokrasi di Indonesia, bahkan dilabeli sebagai negara dengan demokrasi cacat, flawed demokrasi, hilangnya satu handicap tentu saja menjadi hal yang tidak hanya layak dirayakan, tapi mesti dimaksimalkan untuk bisa mengerek kembali mutu demokrasi tersebut. Namun, di tengah euforia tersebut, publik jangan lupa bahwa Undang-Undang ITE sebagai norma yang mengatur tentang larangan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain atau personal dengan menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik tetaplah masih berlaku. Pada sisi inilah kita juga perlu sampaikan kepada publik untuk makin menguatkan literasi tentang penggunaan ruang digital yang bijak dan sehat. Meski setelah putusan MK tersebut, kini kritik terhadap pemerintah dan korporasi tak bisa dipidana. Masyarakat tetaplah harus pintar memilah antara kritik dan ujaran kebencian, hujatan, hinaan, atau hal-hal yang sifatnya personal. Setelah MK meniupkan angin segar untuk kebebasan berpendapat dan penguatan demokrasi, kiranya kini giliran kita untuk bersama-sama menjaga ruang digital tetap berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka. Karena kita menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Ibu Ong Mehwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong? Ini kita akhirnya aman nih. Tadinya selama ini berpendapat di sini juga berbahaya juga sebenarnya. Bagaimana pendapat Bu Ong? Iya. Kritik kan sekarang tidak boleh perorangan dan individu. Jadi kita bagaimana kalau sekarang seorang presiden melakukan kesalahan? Apakah nggak bisa dikritik Bang Leo? Oh bisa Bu, justru bisa. Oh ya makanya
dengan keputusan MK ini. Contoh lagi, seperti pengunduran Hasan Hasti. Kan itu seorang pejabat tidak bisa, Bang Leo, ngomong sembarangan, kan membuat gaduh, membuat didengar sama negara luar, Bang. Dengan kebebasan ini kita sambut, bagus. Jadi ya seneng lah, Bang, kalau kritik untuk membangun loh, Bang, bukan untuk menjadi gaduh dan sebagainya. Bukan untuk merusak ya? Ya, tapi kan harus seorang pejabat harus hati-hati memberikan komentar. Memang lidah gak bertulang, Bang. Jadi hati-hati. Jadi seorang pejabat, apalagi seperti Bahril, gas itu sampai membuat gaduh sampai nggak karuan. Oke, semoga saja keputusan MK ini disambut baik oleh rakyat kita, Bang. Baik. Terima kasih. Itu harapan kita. Terima kasih Ibu Ong di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu. Ada dua pertanyaan, Mas Kohar. Yang pertama adalah apakah pelaksanaan putusan MK ini akan konsisten di lapangan ya? Lalu yang kedua, apakah kemudian dengan putusan MK ini artinya nanti orang bisa, bagaimana membedakan itu kritik kepada pemerintah atau hinaan kepada pemerintah? Ya, yang pasti kalau kritik kepada pemerintah, kepada lembaga, kepada institusi, kepada korporasi, kepada profesi dan jabatan itu kan tidak masuk delik pencemaran nama baik kan. Jadi ya semestinya ya aman-aman saja. Semestinya semua pihak-pihak terkait yang disebut dalam MK itu tidak perlu lagi untuk mengajukan tuntutan atau segala macam ketika dia mendapatkan kritik. Tetapi kan selama ini kan terkadang pelaksanaannya itu masih masih tidak sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan. Tidak konsisten ya? Tidak konsisten. Ini yang saya pikir perlu terus kita ingatkan, terutama kepada para mereka yang tadi disebut itu ya. Sebenarnya akan sia-sia juga ketika dia dikritik, kemudian dia mengajukan proses hukum ke kepolisian, ke penegak hukum lainnya. Ya dengan putusan MK ini kan tidak akan mendapatkan jalan. Itu yang harus mereka ingat, dan kita mengingatkan sebenarnya kritik itu kan perlu bagi kita, perlu juga bagi mereka. Kalau kita selama ini lihat ada beberapa kritik yang justru disambut dengan tuntutan hukum, ya itu ya yang kita alami selama ini kan. Data beberapa sumber itu menyebutkan cukup banyak. Ada 4 lah paling tidak yang bisa kita sampaikan akhir-akhir ini. Dulu kan ada di salah satu pemuda di Lampung, dia mengunggah postingan di TikTok dan Twitter, dia mempersoalkan rendahnya kualitas atau minimnya infrastruktur jalan. Jalan rusak waktu jalan rusak, minimnya fasilitas pendidikan. Kemudian dilaporkan oleh pihak lain ke kepolisian dan diproses. Kemudian juga ada seorang jaksa di Tapanuli Selatan, dia mengkritik jabatan seseorang karena dia menggunakan fasilitas jabatan secara sembarangan, juga diproses hukum. Kemudian juga ada seorang dua orang YouTuber yang dia mengkritik karena motor polisi itu justru menunggak pajak, dia juga diproses hukum. Dan yang paling ramai waktu itu 2008 ketika seorang perempuan, Ibu Pritasari, dia mengkritik pelayanan sebuah rumah sakit, kan diproses hukum sampai berlarut-larut hingga stres berat kan, sampai akhirnya putusan PK itu menyatakan dia tidak bersalah. Jadi hal-hal seperti ini dengan putusan MK itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi maknai bahwa kritik itu adalah sebuah vitamin, sebuah suplemen yang harus disambut baik justru oleh para penyelenggara negara, oleh korporasi, oleh institusi, bukan malah disikapi dengan cara-cara yang menakut-nakuti para pengkritik atau masyarakat. Jadi kita mengingatkan semua pihak untuk menyambut baik putusan MK ini, dan saya yakin dengan kita memberikan kebebasan berekspresi, negara kita akan semakin maju, semakin beradab. Tentu kita juga mengingatkan ke semua orang, asal jangan kritik, asal jangan menghina, asal jangan menfitnah. Itu kita juga punya tanggung jawab yang besar dalam hal itu kan. Masalahnya kalau lihat beberapa peristiwa kan, Mas Kohar, pejabat itu merasa bahwa ketika ada kritik itu serangan mengarah kepada pribadinya.
Dan memang di beberapa peristiwa itu menyerang pribadinya juga, walaupun mungkin karena kebijakannya atau sesuatu yang dilakukannya. Bagaimana memilah-milah ini, Mas Jaka, supaya kemudian di lapangan pun persis sama seperti yang diamanatkan MK ini? Ya, kita sebenarnya agak susah ya untuk memisahkan antara jabatan atau profesi dengan pribadi. Jadi ya kita juga mengingatkan kepada publik, kritiklah ketika hal itu terkait dengan jabatan dia, ketika terkait dengan kebijakan dia, ketika terkait dengan kewenangan dia, jangan pribadi dia. Bukan hal kalau pribadi dia ya itu menurut saya juga tidak bisa kita benarkan. Itu bisa menghina jatuhnya. Dan itu bisa menghina, dan kita juga mengingatkan itu pasal pencemaran nama baik itu masih berlaku loh, tapi untuk pribadi, untuk perseorangan, untuk individu, dan kita tidak bisa main-main juga dengan hal ini. Iya. Apakah kemudian ini artinya memang Indonesia akan benar-benar memberikan kebebasan berpendapat sepenuh-penuhnya? Kita bahas di bagian berikut, Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kita juga beberapa kali mendengar kan ya, orang-orang yang melontarkan kritik. Kalau kita dengar pernyataan lengkapnya, sebagian besar memang kritik kepada kebijakan publik. Tetapi di dalam masa yang sama, di dalam video yang sama, orang ini menyelipkan kata-kata hinaan. Itu hinaannya itu juga sesuatu yang kasar dan kepada orang yang memang kalau kita dengar kritik kepada kebijakannya benar, tapi di dalam bagian yang sama itu ada kata-kata hinaan yang kasar kepada pribadinya. Nah, di dalam peristiwa seperti ini kan artinya nanti penegak hukum harus benar-benar jeli melihat apakah ini adalah kritik kepada kebijakan pemerintah atau jatuhnya pencemaran nama baik kepada orangnya. Bagaimana tuh? Ya, ini tantangan yang mesti dihadapi penegak hukum ya. Tetapi menurut saya begini, sekeras apapun, sekasar apapun, ketika itu masih dalam taraf kritik terhadap kebijakan atau terhadap posisi jabatan, menurut saya masih bisa kita toleransi. Tetapi kita juga mengingatkan kepada semua orang kalau mengkritik itu jangan dengan nada yang kasar-kasar, apalagi sekali lagi menyinggung pribadi seseorang yang bisa merendahkan martabat dia secara individu. Kalau misalnya nih Mas, ini saya sebut saja ya, tidak nyebut namanya, tapi kan suka ada yang mengatakan ini kebijakan yang dungu. Maaf, saya harus mengatakan kata itu. Kebijakan yang dungu, kebijakannya memang sesuatu yang layak dikritik, tapi penggunaan kata dungunya ini bagaimana? Ya kalau kebijakan dungu, namanya kebijakan kita anggap dungu, ya menurut saya tidak ada masalah. Karena dilanjutkan kemudian orangnya dungu, kalau orangnya duru, orangnya bodoh, meskipun mungkin secara hukum itu tidak berimplikasi terlalu luas, ya menurut saya sebaiknya ya dihindari lah. Kita mestinya menggunakan kata-kata yang menurut saya agak elok lah, apalagi kepada orang tua yang kita hormati, termasuk karena gini, kalau kita lihat ketika para elit itu menggunakan kata-kata yang tidak patut, ya rakyatnya kan ikut ke bawah-bawah, akan meniru. Yang terakhir kan yang lagi heboh itu ketika ada seseorang anak muda lah, kalau dari wajahnya menghina Pak Tri Sutrisno. Tentu saja hal-hal seperti ini tidak bisa kita biarkan dan harus kita hentikan. Salah satu caranya apa ya, elit-elit itu memberikan contoh, jangan malah memberikan memicu ya, menjadi pemicu, menunjukkan sikap-sikap yang merendahkan orang lain, apalagi merendahkan rakyat, itu kan tidak boleh. Dan saya pikir ini putusan MK ini harus kita maknai secara positif bagi pengembangan demokrasi kita, tetapi kita juga harus punya tanggung jawab untuk menjaganya. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, setelah MK meniupkan angin segar untuk kebebasan berpendapat dan penguatan demokrasi, maka kini giliran kita untuk bersama-sama menjaga ruang digital untuk tetap dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.